apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman menyatakan bahwa Panglima TNI sudah setuju dengan pembentukan Kodam-Kopdam di seluruh provinsi. Artinya ini kita akan punya kembali Kodam di seluruh provinsi setelah beberapa waktu yang lalu itu sempat mengalami likuidasi ya. Dan ini ternyata mau dikembalikan lagi dan hal yang sama juga dikemukakan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Nah, saya kira ini ini jadi sangat menarik. Mengapa kemudian sekarang kok TNI Angkatan Darat terutama berpikir kembali untuk menghidupkan Kodam-Kodam gitu? Apakah ini kemudian menjawab tantangan geopolitik global sebagai negara kita sebenarnya kan negara kepulauan dan juga ada konflik-konflik yang yang sekarang kita hadapi seperti Laut Cina Selatan dan lain-lain. Mari saya ajak Anda untuk berbincang dengan pengamat militer dari Universitas Nasional Jakarta, Bung Slamet Ginting. Assalamualaikum, Bung Ginting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hersu. Ya. Yes, gimana, sehat? Alhamdulillah, sehat walafiat. Itu penting. Sehat dulu baru kita ngomong yang lain ya. Oke, jadi ini apa yang terjadi? Mengapa kemudian kita kembali lagi ke masa dulu ya sebelumnya kan kita juga punya kodam-kodam semua provinsi gitu sempat dilikuidasi sekarang dikembalikan lagi. Apakah memang menurut Anda kebutuhannya seperti itu sekarang? Ya, kalau kita lihat geopolitik ya dan geostrategi serta keamanan internasional, memang ada indikasi terjadinya perang besar dimulai dari invasi Rusia ke Ukraina. Tapi kemudian apakah ini akan menjadi perang dunia ketiga atau tidak sangat tergantung dari posisi Cina ini, Bung Hersu. Jadi kalau Tiongkok membela Rusia, maka perang dunia ketiga tidak bisa dihindari. Nah, tapi menurut saya kemungkinan itu menjadi 50-50 karena Tiongkok apa kepentingannya terhadap wilayah di Eropa Timur. Dia pasti yang ingin diincar adalah Taiwan, kan begitu? Ya. Jadi menurut saya ada kemungkinan juga Tiongkok tidak akan membantu Rusia dalam hal ini. Jadi kalau Tiongkok atau dan Korea Utara yang sama-sama memiliki senjata nuklir membantu Rusia, maka potensi perang dunia ketiga sudah pasti terjadi. Tapi kalau tidak, maka itu bisa dicegah. Nah, persoalannya lagi adalah bagaimana posisi Indonesia. Indonesia itu hanya akan diserang oleh negara adidaya. Negara adidaya antara lain adalah Amerika, sekutu Eropa bersekutu, dan juga Cina. Tiga itulah kekuatan yang kemungkinan bisa mencoba mengganggu Indonesia. Konflik regional tidak mungkin ya terjadi ya. Regional dari para negara tetangga kita di ASEAN itu potensinya kecil sekali ya. Kecil sekali. Jadi kalau teori balance of power itu perang itu hanya terjadi apabila ada kekuatan tidak seimbang. Tapi ketika kekuatannya seimbang, orang juga kemudian berpikir ulang. Sama dengan karateka sabuk hitam, dia akan berani melawan taekwondoin sabuk hijau gitu. Tapi kalau sama-sama sabuk hitam, dia berpikir ulang gitu kan, kemungkinan menang atau kalahnya. Jadi kemungkinan dari Australia dan lain-lain untuk menyerang Indonesia itu tipis sekali. Cina sangat mungkin. Nah, tapi kemudian kita kembali ke tadi soal Kodam. Kita akan lihat rencana itu bagaimana. Saya melihat dari tiga sisi. Pertama, kalau alasannya untuk memberikan tempat kepada perwira-perwira tinggi dan juga kolonel yang selama ini dari tahun 2019 kan dikatakan ada 500 kolonel dan 150 perwira tinggi non-job, Bung Hersu. Jadi maka harus dicarikan tempat. Oversupply lah ini ya. Ya, kalau itu dilakukan itu hanya sementara sifatnya, tidak menyelesaikan masalah. Nah, kedua lagi kemudian kalau ingin dibangun Kodam, menurut saya kita lebih bagus kembali ke era yang lama di mana ada 17 Kodam. Itu sudah atas pemikiran
para pendiri bangsa, para pejuang. Hmm. Jadi Sishankam Rata itu kan sudah dihitung, kemudian kompartemen strategis Indonesia harus dibagi dalam wadah Kodam berapa banyak. Hmm. Misalnya Kodam Bukit Barisan itu ada Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau. Itu Ya. rentang kendalinya terlalu jauh, Bung Hersu. Hmm. Maka sangat masuk akal dikembalikan lagi Kodam 17 Agustus di Padang. Hmm. Itu menjadi Kodam sendiri. Jadi wilayahnya adalah Sumatera Barat, Kepri, dan Kepulauan Riau. Bukan kemudian setiap provinsi ada Kodam, bukan begitu. Ditambah lagi misalnya Kodam di Kalimantan dulu ada, di Kalimantan Selatan namanya Kodam Lambung Mangkurat. Di Ya. Kalimantan Tengah ada Tambun Bungai. Hmm. Jadi ideal ada sekitar 4 Kodam di wilayah Kalimantan. Hmm. Lalu sekarang di wilayah Sulawesi baru ada 2. Jadi wilayahnya Kodam Hasanuddin dan Kodam Merdeka. Nah, tapi ini belum untuk wilayah Sulawesi Tengah dan Tenggara. Jadi hanya Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Utara serta Gorontalo. Nah, Sulawesi Tengah dan Tenggara belum. Maka idealnya di situ ditempatkan. Bagaimana dengan Papua? Papua dari kepala burung sampai di bawah itu idealnya memang 3, Bung Hersu. Hmm. Kalau sekarang ada rencana ditambah 4, menurut saya kebanyakan. Ya, ya, ya. Jadi tetap 3 di ujung, di atas kepala burung, di tengah, dan di bawah. Nah, bagaimana cara membuat Kodam? Ya harus dilihat dulu. Kita membuat Kodam itu dalam filosofinya, Undang-Undang Dasar 45 juga mengatakan sistem pertahanan rakyat semesta, pertahanan keamanan rakyat semesta. Maka kemudian dibuatlah pertahanan-pertahanan luar, tengah, dan dalam. Luar itu misalnya di pulau-pulau terluar, marinir ditempatkan di situ, gitu kan. Kemudian juga dengan senjata angkatan udara, air power, untuk menembak musuh yang masuk ke kita. Dan kalau kemudian kita berperang melawan negara-negara adidaya itu, jelas kita tidak mempunyai kekuatan untuk bisa mengimbangi. Karena itu kita harus membuat yang namanya daerah perlawanan atau pertahanan bersenjata, semacam killing ground begitu, Bung Hersu. Lawan diajak masuk ke wilayah kita, maka harus ada pangkalan perlawanan. Nah, Kodam itu harus dibuat seperti itu. Nah, sampai sekarang kan alasan ketika era Orde Baru, karena tidak mempunyai uang, maka belum punya daerah pangkalan. Sampai sekarang kita nggak punya, Bung Hersu. Kodam-kodam itu pangkal perlawanannya di mana kalau musuh masuk? Paling tidak adalah kalau perang gerilya adalah di hutan. Jadi tidak semuanya harus dibuat Kodam, tidak begitu. Ya kepulauan kan tidak mungkin. Jadi musuh memang diajak masuk ke killing ground kita. Makanya kemudian untuk membuat konsep killing ground atau pangkalan pertahanan dan pangkalan perlawanan itu, maka kita harus menyatu dengan rakyat. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta itu paling tidak adalah kita punya daerah yang dari sisi pangannya itu adalah sudah tumbuh atau sudah mandiri. Kenapa? Karena kita hanya bisa mengajak lawan itu untuk perang berlarut. Nah, Anda bisa tahu, Bung Hersu, Vietnam juga melakukan hal yang sama. Untuk perang teknologi canggih dengan Amerika tentu tidak bisa. Maka lawan diajak berperang di situ, di hutan, di gunung. Nah, makanya kemudian tidak mungkin juga misalnya Jogja dengan Jawa Tengah, Jogja bikin Kodam sendiri, nggak mungkin. Di mana pangkalan perlawanannya itu? Nggak ada. Nah, kemudian juga ada misalnya Kodam Sriwijaya.
itu sampai 5 provinsi. Nah, mungkin idealnya ditambah lagi satu Kodam, bukan kemudian di Bangka Belitung juga Ya, ada ya, ya. Hmm. Kodam, tidak begitu. Nah, kenapa kemudian Nusa Tenggara dan Bali menjadi satu? Karena memang Nusa Tenggara dan Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat adalah pulau-pulau kecil begitu digabung. Maka pangkalan perlawanannya di mana? Ya harus di gunung itu. Maka kemudian ditempatkanlah Bali sebagai markas Kodam. Hmm. Jadi kira-kira seperti itu. Dan yang menarik adalah ini sebuah keputusan belum didorong ke DPR kok sudah tiba-tiba menyatakan tahun ini akan direalisasikan. Urutannya kan nggak begitu, Bung Hersu. Hmm. Dari misalnya Matra mengusulkan ke Mabes TNI ke Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertahanan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, kemudian ke Kementerian Keuangan, lalu ke DPR disetujui baru. Oh ini kan belum gitu loh. Ini Ya, 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 ya. Oke, ya, ya. Ini menarik ini. Jadi makanya itu saya lagi berpikir-pikir tantangannya apa kan? Tentu saja ini berkaitan dengan itu tadi kan. Bagaimanapun juga harus ada visi ke depan itu seperti apa. Bagaimana sih konsep pertahanan kita itu? Bagaimana pemahaman kita juga sebagai negara kepulauan itu? Apakah kemudian basisnya seperti itu? Itu kan jadi pertanyaan yang menarik. Artinya kemudian gini, kalau toh kemudian oke, katakanlah angkatan darat mengusulkan kodam-kodam. Kemudian bagaimana dengan angkatan laut? Ya kan gitu, dan kita tahu kan ada dua hal setidaknya dalam soal ini kan, soalnya well trained dari sisi manusianya, SDM-nya gitu, dan well equipment itu dari persenjataannya. Nah, Anda tadi nyinggung-nyinggung soal Kementerian Keuangan dan sebagainya. Kita situasinya sekarang sedang seperti ini ekonomi Indonesia gitu. Apakah saya khawatir nanti jangan-jangan kodamnya ada gitu, manusianya tidak tersedia, atau manusianya tersedia, equipment yang tidak tersedia gitu. nah ini kan pola ini justru kemudian akan publik bisa kemudian membuat opini, oh belum ada persetujuan dari DPR soal keuangan dan segala macam, kok kemudian sudah membuat keputusan rencana tahun ini akan direalisasikan. Nanti akan berpikir, oh mentang-mentang punya senjata, pakai kekuatan, lo maksakan. Kan nggak begitu. Nah, kita harus lihat juga hakikat ancamannya, Bung Heru. Ya. Hakikat ancaman kita di mana sih? Di Hmm. Papua. Konsentrasi aja dulu ke Papua. Hmm. Apalagi kemudian tinggal kita memilih. Satu, katanya akan membuat ibu kota negara baru, Hmm. IKN. Hmm. Kemudian ada pemekaran provinsi. Hmm. Kedua. Ketiga, buat kodam baru. Loh, mana yang prioritas gitu loh? Hmm. Kalau mau IKN, apa iya IKN itu masuk skala prioritas? Kalau provinsi, misalnya Provinsi Papua, itu masuk akal. Kenapa? Karena memang hakikat ancamannya di situ. Hmm. Maka hakikat ancaman kita bukan dari luar, konsentrasi di situ. Juga jangan TNI membuat programnya pendekatan kesejahteraan. Mana bisa? Kita punya contoh, Bung Hersu, Hmm. ketika pemerintah membuat pendekatan kesejahteraan di Timor Leste, Hmm. toh akhirnya lepas. Lepas ya. Karena yang harus diubah adalah pola pikirnya merah putih atau bukan. Hmm. Nah, kalau kemudian bukan, harus dihadapi dengan pendekatan intelijen. Hmm. Kalau kemudian sudah sesuai, baru pendekatan melalui teritorial. Nah, pendekatan keamanan ya memang tugasnya TNI melakukan itu, bukan kemudian kesejahteraan. Jadi saya juga bingung kemarin ketika Rapim TNI tahun 2022 dengan 2023 ini, konsentrasi temanya bicara tentang pemulihan ekonomi, itu bukan tugas utamanya gitu kan. Ya, konsentrasi saja pada tugas utamanya. Jadi negara Indonesia memang negara yang cinta damai, tetapi lebih mencintai kemerdekaan. Ini kan sejalan dengan konsep pertahanan negara defensif aktif yang dianut kita sejak kemerdekaan tahun 45. Nah, karena itu menurut saya kita konsentrasi lagi, termasuk Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, harus diselaraskan dengan Undang-Undang Dasar 45. Karena di Undang-Undang TNI itu
diubah dari Sishanta Merata menjadi Sishanta, Bung Hersu. Ini kan tidak sesuai gitu. Jadi harus kembalikan kepada sistem pertahanan rakyat semesta. Bagaimana dengan defensif aktifnya? Artinya kekuatan TNI itu harus dibangun untuk mempertahankan integritas negara kesatuan Republik Indonesia dan tidak ditujukan untuk melakukan ofensif ke negara lain. Namun kita tetap harus mempersiapkan diri kalau kemudian perang itu terjadi, karena memang perang tidak bisa diperkirakan kapan akan terjadi. Nah, apalagi perang generasi keempat dan kelima ini kan perang berlarut, terorisme berlarut, sekarang kemudian perangnya sudah cyber, maka kemudian ini yang harus kita bangun postur TNI yang minimum essential force ini Ya, dengan pola bagaimana menghadapi perang generasi keempat dan generasi kelima, begitu Bung Hersu. ya, ya, ya. Oke, saya mau bayangkan kalau kemudian 17 berarti 36 Kodam dong nantinya yang akan dibentuk ya kalau setiap 38 Bung Hersu. 38. Kok bisa sampai Iya, 38? 38 provinsi kan? Oh, sekarang udah ada tambahan ya? Ada Iya, tambahan. Oh iya, ya oke. Saya lupa ya, ada 4 tambahan provinsi di Papua ya. ya. Ya, oke. Saya mau bayangkan kalau tadi juga ada persoalan soal perwira dan sebagainya, nanti apakah kemudian ini dihidupkan kembali perang teritorial seperti yang waktu itu sudah dihapuskan dengan kembalinya TNI ke back to basic gitu, dan seperti apa kira-kira nantinya implementasi dari kodam-kodam di daerah-daerah ini? Nah, jadi kembali lagi menurut saya kalau hakikat ancaman itu adalah separatisme di Papua, konsentrasi aja dulu di situ. Jadi bangun kodam di sana, bukan kemudian di setiap provinsi uangnya juga dari mana, pertama, kedua juga eh, tidak sesuai dengan hakikat ancaman, kemudian yang dihadapi kita juga bukan semata-mata menghadapi ancaman dari luar, maka kita untuk konsentrasi seperti itu prioritas aja dari tujuan politik dan tujuan dibangunnya militer itu buat apa? Menjaga kedaulatan. Saya setuju seperti tadi bilang rencana pemerintah membentuk kodam-kodam baru, setuju. Tapi kemudian bukan di setiap provinsi, disesuaikan dengan ancaman yang ada di Indonesia. Jadi kembali lagi ketujuannya adalah menghadapi agresi dari negara lain, karena Bung Hersu tadi menyinggung tentang ancaman dari luar ya. Agresi dari negara lain dengan politik negara, yaitu perang itu adalah jalan terakhir apabila diplomasi tidak dapat disepakati. Oleh karena itu pembentukan Kodam ini sebenarnya TNI menyadari bahwa tidak akan bisa menang perang melawan angkatan bersenjata negara adidaya. Karena itu kodam-kodam dibentuk untuk membuat pangkalan-pangkalan perlawanan atau pertahanan. Itu masuk akal, Bung Hersu, karena uh, wilayah kedaulatan Indonesia itu ini kan sangat luas dengan potensi ancamannya, justru karena kita berbeda suku, berbeda agama, ras dan segala macam, potensinya ada di dalam bukan di luar. Nah, kalau kemudian menghadapi rakyat itu bukan tugas TNI, itu tugas Betul. polisi. Karena itu Ya. masuk akal kalau polisi membentuk Polda atau Kodak dulu istilahnya, Komando Daerah Kepolisian, di masing-masing provinsi. Kalau TNI enggak, jangan sampai kemudian dibentuknya Kodam sepertinya TNI disuruh atau berhadapan dengan rakyat. Kan kita tahu Ya, ya, bahwa ya, dalam ya, sejarah masa lalu misalnya ya. perang itu identik satu sama lain karena ada karakteristik natural yang ditentukan oleh 3 hal ya, misalnya rakyat, militer, dan pemerintahnya. Kalau kemudian
pemerintah dan militer tidak menyatu dengan rakyat, maka ini adalah tanda-tanda kekalahan. Jadi pembentukan Kodam tujuannya adalah dekat dengan rakyat, bukan menghadapi rakyat yang punya potensi berkonflik. Ya, kalau rakyat berkonflik itu tugas utamanya kepolisian. Jadi kalau alasan supaya sama dengan polisi, di mana di tiap provinsi ada Polda, maka Kodam harus dibuat seperti polisi, harus ada Kodam juga. Itu yang menurut saya tidak tepat, Bung Hersu. Ya ini kan jadi saya terpikir kalau dulu memang TNI itu kita tahu itu bagian dari kekuasaan gitu, bagaimana kontrol kekuasaan terhadap rakyatnya ya pada masa Orde Baru ya, Bung Ginting ya, Ya, ya. dan apa kan orang jadi khawatir apa kan karena sekarang ini jujur saja ada tendensi pemerintahan disebut mulai otoritarian gitu, mulai kembali ke otoriter gitu. Apakah bagian dari paket itu kan orang boleh curiga sampai ke situ juga jadinya Bung Ginting ya. Ya, ya, ya. Ya, sebenarnya kalau TNI masuk yang Anda sebut barangkali dui fungsi itu ya, Bung Hersu. Artinya dia Ya, ya. memainkan peran militer dan Hmm, peran sipil. ya. Nah, ini sebenarnya dimulai bukan di era Presiden Soeharto, justru di era Presiden Soekarno, ketika kemudian diawali dari pidatonya Jenderal Nasution di Akademi Militer pada November 57, bahwa ini ada potensi-potensi pemberontakan dari dalam. Ini kan belajar dari peristiwa-peristiwa, misalnya PKI Madiun, DITI di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Maka kemudian itu dilakukan, tapi kemudian sifatnya sementara. Ya, Nah, politik jalan tengah ya, Bung Ginting jalan ya. tengah, ya, jalan tengahnya Nasution. Nah, kita akhirnya juga jadi teringat nih, Bung Hersu, ini harus dilakukan kembali pola-pola yang sudah digagas oleh Nasution ketika menghadapi ancaman-ancaman itu, adalah masuk ke dalam untuk kemudian memisahkan. Contoh yang paling nyata adalah ketika melawan PKI Madiun dan DITII. TNI masuk kemudian harus bisa memisahkan yang mana yang merah putih dan juga yang mana bukan. Setelah dipisahkan baru dilawan itu. Makanya seperti Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, ketika tidak mau turun baru ditumpas oleh Andi Muhammad Yusuf waktu itu. Nah, beda dengan Daud Bereh di Aceh, dia mau turun gunung, baru kemudian menyerah. Nah, sama dengan OPM itu kan, Bung Hersu, dia juga punya pangkalan-pangkalan pertahanan, pangkalan perlawanan. Makanya kemudian kita juga harus punya pangkalan-pangkalan perlawanan atau pertahanan. Nah, kembali lagi ke kecurigaan bahwa TNI masuk lagi dalam politik, menurut saya bisa kita kritisi. Mudah-mudahan TNI tidak tergoda, Ya, karena salah satu pesan reformasi adalah TNI harus kembali ke barak, dalam pengertian harus lebih profesional, jangan kemudian tergoda oleh hasutan dari kalangan sipil untuk masuk ke wilayah politik praktis. Memang sudah ada tempat, misalnya 10 kementerian lembaga untuk bisa ditempati oleh prajurit aktif TNI, yaitu Kementerian Polhukam, Kementerian Pertahanan, Lemhanas, Wantanas, kemudian Sekretaris Militer Presiden, Badan Intelijen Negara, Badan Sibersandi Negara, Badan SAR Nasional, Badan Narkotika Nasional, dan juga 10 itu ya yang saya sebutkan, dan juga Mahkamah Agung, Kamar Peradilan Militer, itu sudah ada tempatnya. Yang menarik adalah sekarang ada usulan wacana supaya ditambah lagi 6, Bung Hersu. 6 6, kementerian lagi, kementerian dan ya, lembaga ya.
Ya, 6 itu sebenarnya Bakamla, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kemudian juga Kemenko Maritim, kantor staf presiden, ada 6. Sebenarnya masuk akal, Bung Hensu. Tapi jangan kemudian akhirnya terjebak lupa pada semangat reformasi. Anda itu dulu sudah kartu kuning bahkan lampu merah, jangan jangan kemudian dicarikan alasan sampai semuanya bisa masuk. Oke, Ya, boleh sistem pertahanan rakyat semesta, tapi harus jelas. Karena kalau tidak, maka kemudian buat apa lagi ada ASN atau sipil yang kemudian posisi eselon 2, eselon satunya malah ditempati lagi-lagi oleh militer. Kan kalau mau ya, ya, masuk mesti pensiun dulu, Bung Hersu, bukan kemudian main masuk begitu aja seperti sistem kekaryaan yang dulu. Nah, ya, ya, ini ya. memang harus dikritisi, mudah-mudahan tidak terjadi, Bung Hersu. Iya kan, kalau kita kemudian mencari reasonnya apa gitu dasarnya kenapa kemudian dikembalikan, bahkan jauh lebih banyak dari pada Orde Baru kan gitu kodamnya, dengan adanya di setiap Polda gitu. Ini kan jadi kita bertanya-tanya begitu. Ya, sebenarnya era Orde Baru itu belum selesai, Bung Hersu. Memang rencananya akan membangun lagi, tapi lagi-lagi kalau militer disesuaikan dengan hakikat ancaman. Hmm. Ketika dilikuidasi dari 17 kodam menjadi 10 kodam, Hmm. pertama keuangannya nggak ada. Hmm. Kemudian juga makanya harus dilikuidasi. Ancaman dari luar waktu itu nggak ada. Hmm. Jadi kemudian diperas lagi. Nah, sekarang memang dunia sedang bergolak, masuk akal dikembalikan lagi jumlah kodam. Tapi kalau kalau sampai setiap provinsi ada kodam, menurut Ya, saya berlebihan dan itu terlalu memaksakan diri. Keuangan negara juga dari mana. ya, ya. Hakikat ancaman kita juga bukan seperti itu. Hmm. Nyaris menurut saya eh, eh, tidak akan ada perang dunia ketiga kalau Cina tidak akan terlibat. Dan Amerika juga tidak mau berperang di dua zona, Bung, Eropa dan di Asia, Taiwan itu. Nggak mungkin, jadi dia harus memilih. Maka kemudian seperti saya bilang, eh, Cina itu akan konsentrasi ke Taiwan, bukan ke Yes. Hmm. Rusia dan Ukraina. Begitu, Bung Ya, Hes. ya, bahkan sekarang pun dalam kasus dalam perang antar di Eropa Timur itu Amerika juga tidak menahan diri untuk tidak masuk kan gitu ya. Ya, walaupun dia sebenarnya mengirim besar-besaran, Bung Hersu, mengirim besar-besaran peralatannya. Kita, Peralatan saja ya, tapi tidak ya, ya, tidak kita deployment ingat pasukan ya. Ya, benar konsep yang dikemukakan Sun Tzu yang dengan ya, istilah the concept of the total war. Konsep ini terus mestinya memang harus dipertahankan dalam pelaksanaan perang kita. Sangat penting sebuah negara mempersiapkan perang hidup dan mati untuk keselamatan dan kehancuran sebuah negara. Harus siap ini, bukan kemudian duduk-duduk tenang. Perancis pun sudah mempersiapkan diri 10 tahun menjelang Perang Dunia Pertama, Bung Hersu. Jadinya memang kita harus mempersiapkan eh, seperti komponen cadangan dan jangan lupa seni perang itu ditentukan oleh 5 faktor, ya, hukum hukum moral, cuaca, medan, pemimpin pasukan, dan juga doktrin serta disiplin perang. Nah, di sini kuncinya justru adalah kepada rakyatnya. Ketika kemudian hukum moral itu adalah loyalitas rakyat kepada pemimpin tanpa rasa takut mati terhadap bahaya. Ini kan sudah ditunjukkan ketika Bandung Lautan Api, Bung Hersu, dan hmm, juga Karo Lautan Api. hmm, Mereka ikhlas kotanya dibakar supaya Belanda tidak bisa masuk. Nah, itu hmm. kita bisa nggak nih sekarang hukum moral ini ditegakkan? Nah, kalau kemudian cuaca tentu mengacu kepada uh, uh, apa perubahan antara siang malam, panas dingin, dan perubahan musim. Apakah musuh berani masuk ke Indonesia? Hmm. Menurut saya tidak semudah itu. Begitu juga dengan medannya, jarak jauh, ukuran, kondisi alam ini nggak bisa. Makanya kemudian
Vietnam itu belajar dari buku perang gerilyanya Nasution, maka kemudian kita jangan pemimpin militer kita jangan sampai meninggalkan buku perang gerilyanya Nasution, Bung Hersu. Dan lagi-lagi kualitas panglima perangnya. Apakah kemudian Panglima Kodam sekarang sudah mempersiapkan pangkalan wilayah perlawanan atau pertahanan? Menurut saya enggak, karena baru 6 bulan atau setahun diganti. Apa yang mau dilakukan gitu loh? Menurut saya idealnya ketika era Orde Baru cukup bagus, 2-3 tahun Bung Hersu, paling enggak 2 tahun untuk menduduki posisi itu. Nah, kalau 3 bulan, 6 bulan, kemudian apa yang bisa dilakukan begitu kan? Ya, oke. Baik, ini sangat menarik karena saya kira ini kita pasti menunggu sikap juga, terutama dari bagaimana DPR dan bagaimana juga Kementerian Keuangan gitu. Benar seperti Anda nggak bisa ujuk-ujuk, katanya Panglima menyatakan Kepala Staf sudah menyatakan, oh Panglima setuju, terus dan kemudian Menteri Pertahanan juga bilang setuju. Dan dari mana? Jangan mentang-mentang lu punya senjata terus lu bisa bikin semaunya kan gitu kan. Kalau DPR nggak setuju barangkali tidak selaras dengan undang-undang TNI segala macam, apa yang disebut daerah rawan keamanan seperti apa kan juga nggak setuju. Apakah kemudian harus dibikin Kodam di Bangka Belitung misalnya Bung Hersu? Kepulauan Riau, kan? Dan di kepulauan-kepulauan lain nggak mungkin. Kira-kira begitu Bung Hersu. Lebih tepat itu pangkalan militer, pangkalan angkatan laut ya di wilayah-wilayah itu ya. Nah iya, makanya menurut saya kalau untuk di daerah luar ya tempatkan saja marinir, nggak perlu angkatan darat situ. Jadi marinir bekerja dari garis pantai sampai kira-kira 5 km itu wilayahnya dia. Itu jangan kemudian ada angkatan darat sentris atau segala macam. Jadi Kodam itu juga marinir bisa masuk seperti itu. Apakah kemudian nanti kita akan berpikir akan dibuat Kodamar, Komando Daerah Maritim, atau dulu istilahnya juga itu tahun 60-an, tahun 70 jadi Kodaeral, Komando Daerah Angkatan Laut. Apakah kemudian juga nanti akan dibentuk Kodau, Komando Daerah Udara? Kita lihat ancaman aja, karena Amerika juga berubah-ubah strategi komposisi organisasi militernya disesuaikan dengan doktrin dan disiplinnya Bung Hersu. Oke. Baik, terima kasih Bung Ginting. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.